Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Kawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Kalau misalnya ijazah di Gus Dur persoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya. Teman banyak yang ada Pak Harto, menghadap muka berbeda ya. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga pemohon juga ikut sertanya DPD gitu kan, mengawal bersama lah gitu. Ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua TPUA bahwa ini terus berlanjut gitu sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh dua ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon tambah Dr. Tipa dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu. Kekisuran belakangan ini apa yang banyak terjadi? Misalnya soal ijazah. Soal ijazah presiden ribut sampai sekarang, masif sekali gerakannya. Itu apakah tidak bisa ditangkal agar tidak sampai terjadi suatu saat hal-hal seperti itu? Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah, apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan atau orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa bubar negara ini. Untuk sekarang ini ya, orang-orang seperti Roy Suryo
Rismon, Dr. Tifa, kemudian Egy Durdiana, Kurnia, itu sekarang sibuk mengklarifikasi. Sibuk mengklarifikasi bahwa mereka itu satu tidak menuduh. Kemudian ingin mengkambing hitamkan orang. Nah, kalau sekarang kan sudah pada kelimpungan kan. Kalau kemarin itu teriak-teriak gantung Jokowi, bawa seret ke pengadilan, ijazah palsu, membohongi masyarakat 10 tahun. Nah, kalau sekarang sudah dilaporin, gimana lo? Kalau tempo hari itu Pak Jokowi tidak menanggapi hal yang remeh-temeh kayak gini karena ia adalah seorang kepala negara yang urusannya sangat banyak dan malu juga kalau urusin yang kayak gini. Nah sekarang dia ini menjadi rakyat biasa. Jadi harkat dan martabatnya diserang, ya dia melakukan langkah hukum seperti masyarakat umum biasanya. Nah disinilah salahnya prediksi si Roy Suryo, si Panci dan Rismon. Nih kasihan si Rismon ini, track recordnya bagus, malah sekarang jadi jeblek kayak gitu ya. Nah kasihan juga. Kemudian banyak juga orang-orang seperti mantan Menkumham kalau nggak salah juga Hamid ya, itu menyatakan, seorang negarawan yang menyatakan bahwa tunjukkan saja ijazahnya. Goblok amat orang-orang yang kayak gini masih tetap memberikan suatu statement yang tidak mendidik. Kalau ini dilaksanakan oleh Jokowi, akan banyak Jokowi lainnya seperti gubernur lainnya, wali kota yang lainnya yang banyak musuhnya di dalam kancah politik. Orang akan menuduh bahwa ijazah palsu dan akan disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh. Nah, sama juga si Abraham Samad ini meminta bahwa jangan melapor. Loh, orang semau-mau kelompokmu mengatakan Fir'aun, mengatakan apa segala macam didiemin, sekarang dilaporkan malah menyalahkan juga. Jadi sekarang buat Roy Suryo silakan ya mondar-mandir ke televisi sana sini agar dapat uang ya untuk sebagai tamu undangan untuk persiapannya lah. Nanti kan nggak bisa dapat uang, nggak bisa nyari uang untuk di dalam tahanan kerangkeng ya. Nah jadi hal yang remeh-temeh akan dibuat serumit mungkin bagi penfitnah. Jadi hal yang kan remeh-temeh ini sebenarnya cukup UGM menyatakan bahwa ini benar dan ini dia yang mengeluarkan, ini memang asli, sudah selesai. Mau dibawa nggak bakalan juga, mau diforensik bahwa segala macam itu nggak bakalan. Saya prediksi nggak bakalan kayak gitu, tapi akan dibuat serumit mungkin oleh Roy Suryo, si Panci, si Rismon, Dr. Tifa, kemudian Kurnia itu yang wow, gantung Jokowi. Nah itu kan orang-orang yang hanya ingin mengadu domba di negara Republik Indonesia ini. Oke, salam waras semuanya. Dadah.